Kalau ngomongin bisnis, kualitas itu harga mati kan? Tapi buat mencapainya, ternyata ada dua jalan yang pendekatannya beda banget. Satu, kita sebut aja sebagai sebuah sistem. Satunya lagi, sebuah filosofi. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas ISO 9001 versus Total Quality Management. Oke, kita langsung ke inti persoalannya aja ya. Tujuan Anda itu sebetulnya apa? Mau dapat sertifikat buat ngebuktiin kualitas? Atau Anda mau menanamkan sebuah budaya yang bikin kualitas itu jadi DNA perusahaan? Nah, ini dia pilihan fundamental yang akan kita dalami bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu. Terus, kita selamatin masing-masing pendekatan, kita bandingin langsung, dan di akhir kita coba cari tahu mana yang paling pas buat Anda. Oke, kita masuk bagian pertama. Di tengah persaingan yang makin ketat, semua perusahaan itu pasti menghadapi tantangan yang sama. Gimana caranya mencapai dan mempertahankan kualitas terbaik? Nah, ISO 901 dan TQM itu kayak dua jawaban buat tantangan ini. Dua-duanya sama-sama menjanjikan keunggulan, tapi caranya itu, wah, beda banget. Yang satu fokusnya ke kepatuhan sama standar, sementara yang satu lagi fokus ke perbaikan yang nggak ada hentinya. Yuk, kita telusuri jalan yang pertama, ISO 9001. Anggap aja ini pendekatan yang super terstruktur, sistematis, dan diakui di seluruh dunia. Intinya adalah membangun sebuah sistem yang sudah teruji. Nah, kata kunci yang paling penting di sini itu standar dan kerangka kerja. ISO 9001 itu intinya soal proses yang terdokumentasi dan pemenuhan persyaratan yang spesifik. Tujuannya apa? Konsistensi dan pembuktian. Yang ujung-ujungnya Anda bakal dapat sertifikat resmi. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya di Indonesia. Dulu PT PLN di Malang itu sering banget dapat keluhan karena penanganan gangguan yang lambat dan nggak pasti. Terus mereka terapkan ISO 9001 dan semua prosedur distandarisasi. Hasilnya, waktu respons jadi jauh lebih cepat, terukur, dan yang paling penting, kepuasan pelanggan naik drastis. Contoh keren lainnya datang dari PT Nindya Karya. Sebagai BUMN konstruksi, mereka tahu banget buat menangin tender besar pemerintah itu butuh lebih dari sekedar penawaran bagus. Mereka butuh kredibilitas. Nah, sertifikasi ISO 901 ini jadi semacam kunci pembuka pintu. Ini bukan cuma soal memenuhi syarat, tapi jadi bukti nyata kalau mereka itu kerjanya pakai standar kelas dunia. Jadi, poin utamanya begini. ISO 9001 itu adalah sistem pembuktian dan kepatuhan. Fungsinya memberikan pengakuan dari luar yang nilainya tinggi banget, apalagi kalau Anda perlu meyakinkan klien besar atau memenuhi regulasi yang ketat. Oke, sekarang kita pindah jalur ke jalan kedua yang pendekatannya beda 180 derajat. Total Quality Management atau TQM. Ini bukan sistem, tapi sebuah filosofi yang menyeluruh yang berpusat pada budaya perusahaan. Kutipan dari W. Edwards Deming, salah satu bapak gerakan kualitas modern ini, benar-benar nangkap esensi TQM. Ini bukan soal prosedur, tapi soal manusia. Soal memberdayakan setiap orang di perusahaan supaya mereka bangga sama kerjaannya dan ikut berkontribusi pada kualitas. Dan yang menarik banget di sini adalah kata filosofi dan melibatkan setiap anggota. TQM tuh nggak punya sertifikat formal. Tujuannya adalah transformasi budaya, di mana kualitas itu jadi tanggung jawab semua orang, dari CEO sampai staf paling depan, setiap hari. Ini soal pola pikir, bukan sekedar seperangkat aturan. Terus, gimana cara TQM ini bekerja di lapangan? Lewat sebuah konsep keren dari Jepang yang namanya Kaizen, atau perbaikan berkelanjutan. Mesin penggeraknya itu siklus sederhana ini. Plan, do, check, act. Rencanakan, lakukan, periksa, tindak lanjuti. Ini kayak roda yang muter terus buat bikin segalanya jadi sedikit lebih baik, setiap saat, setiap hari. Lalu hasilnya dari sisi finansial gimana? Walaupun TQM itu investasi jangka panjang di budaya, studi menunjukkan implementasinya bisa ngasih kali return on investment yang luar biasa. Bisa sampai 300 hingga 600%. Ini bukti kekuatan dari ribuan perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus. Oke, kita udah kenalan sama dua-duanya secara terpisah. Sekarang, waktunya kita sandingkan mereka, biar perbedaannya makin tajam dan jelas. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. ISO 9001 itu sistematis, fokusnya kepatuhan, hasilnya sertifikat. Sebaliknya, TQM itu holistik, fokusnya perbaikan tanpa henti, hasilnya transformasi budaya, dan pendorongnya adalah keterlibatan seluruh karyawan. Jelas banget kan bedanya?
Perbedaan skala komitmennya juga kelihatan banget di sini. Anda bisa dapat sertifikat ISO 9001 dalam waktu katakanlah 6-18 bulan. Tapi buat benar-benar menanamkan filosofi TQM dan mengubah budaya perusahaan, Anda butuh setidaknya 2-5 tahun. Jadi, ISO 9001 itu lari cepat, TQM itu maraton. Nah, setelah melihat semua perbandingan ini, pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, mana yang pas buat organisasi Anda? Yuk, kita lihat kerangka keputusannya. Jawabannya benar-benar tergantung tujuan strategis Anda. Kalau Anda butuh tiket masuk, misalnya sertifikat buat ikut tender, memenuhi regulasi, atau nunjukin bukti konkret ke pelanggan, udah jelas ISO 9001 itu pilihan yang cerdas. Tapi kalau tujuan Anda lebih dalam, membangun DNA inovasi, dan melibatkan semua orang untuk jadi unggul jangka panjang, maka TQM adalah jalan yang harus ditempuh. Eits, tapi tunggu dulu. Ini nggak selalu harus pilih salah satu loh. Justru, banyak perusahaan paling cerdas itu pakai pendekatan hibrida. Mereka pakai ISO 9001 sebagai fondasi yang kokoh, sistem dasar buat proses kualitas. Nah, di atas fondasi itu, mereka bangun budaya TQM untuk perbaikan berkelanjutan tanpa henti. Jadi, sistem dan filosofi ini bisa dan seringkali bekerja sama dengan sangat baik. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Tujuan Anda itu mau membuktikan kalau Anda melakukan sesuatu dengan benar, atau mau membangun budaya yang tidak pernah berhenti jadi lebih baik? Jawaban yang jujur atas pertanyaan ini akan menuntun Anda ke jalan kualitas yang paling tepat untuk masa depan organisasi Anda. Coba direnungkan.